yang ku cinta. ...270 juta jiwa, 17.000 pulau, 1.340 suku, satu bahasa nasional. Dari Sabang sampai Merauke, satu sama kita bergandeng. Perpecahan tak berarti, saling menjaga, saling menghormati. Indonesia, negeri kita. Toleransi landasan bangsa. Menyatukan jiwa, memperkaya hati. Indonesia, tanah surgawi. Halo, nama saya Benito. Saya juga bisa dikenal sebagai Huang Yongking. Ya, itu nama Mandarin saya. Di sini saya mau menceritakan bagaimana keluarga saya bisa datang ke Indonesia. Singkat cerita, great grandfather saya yang berasal dari sebuah kota di China datang ke Indonesia dengan bertujuan untuk berdagang, tepatnya di kota Surabaya. Namun berjalannya waktu, ternyata opa saya bukan menjadi pedagang, tetapi karena mendengar kebenaran firman Tuhan, ia menjadi orang yang menyebarkan firman Tuhan di kalangan Indo-Tionghoa. Itulah kisah saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfred Hans Witono atau yang biasa juga dikenal dengan Huang Tong Wei. Itu adalah nama dari Tionghoa saya. Ternyata sejarah dari nama itu sendiri tidak jauh dari yang saya bayangkan. Kakek buyut saya atau tepatnya kakek dari ibu saya berasal dari Tiongkok langsung, di mana pada saat itu kakek buyut saya dengan nenek buyut saya naik kapal ke Indonesia atau ke tepatnya ke Pulau Kalimantan untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. Dimana saat mereka di Tiongkok, mereka tidak mendapatkan hidup yang layak atau bisa dibilang karena kompetitor di sana yang kurang bisa dilawan. Itulah kisah saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Valen atau nama Mandarin saya itu biasanya adalah Sosong Yong. Saya itu berasal dari keluarga yang kebetulan opa buyut saya itu langsung berasal dari Cina. Lebih tepatnya kami itu berasal dari daerah Fuzhou. Pada tahun 1880-an, keluarga kami itu masuk dan lebih tepatnya tinggal di Manado dengan tujuan untuk berdagang. Di situ kebetulan opa buyut saya bertemu dengan oma saya yang merupakan orang asli Manado dan akhirnya memutuskan untuk menetap. Tapi pada tahun 1912 itu opa saya lahir dan akhirnya kami pindah ke Makassar. Di Makassar sendiri kami tetap melanjutkan perdagangan kami tapi di bidang makanan. Itu adalah kisah hidup keluarga kami. Guys, menurut kalian bersyukur gak sih tinggal di Indonesia? Bersyukur banget. Kalau aku sih bersyukur banget ya, dimana kita sangat dihargai di Indonesia. Walaupun kita mungkin terlihat minoritas, tapi Indonesia itu sangat menjunjung tentang persatuan. Iya benar. Kayak misal kalau di zaman Orde Baru ya, di zaman Pak Soeharto gitu, orang Tionghoa itu kalau mau merayakan Imlek itu nggak bisa loh. Harus sembunyi-sembunyi, bahkan harus di tempat-tempat tertutup, nggak bisa seperti terbuka sekarang. Tapi salah satu yang aku bersyukur ya, setelah Orde Baru itu kita bisa merasakan kemeriahan Imlek di sini, dimana kita bisa belajar untuk menghargai satu dengan yang lain, dan juga orang-orang yang di luar atau di luar etnis Tionghoa itu mengerti, oh ternyata ini ya ada Imlek dan lain-lain. Nah mungkin gara-gara berkat itu ya kita bisa menjadi sebersatu sekarang. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku ya, bukan hanya mereka juga mengenal dengan tradisi kita, tapi mereka juga ikut berpartisipasi terkadang. Kayak kalau di daerah rumahku, kalau misalnya Imlek gitu, pasti tetangga-tetangga dan masyarakat sekitar itu pasti ikut gitu. Dan juga kayak merayakan dan kita akhirnya makan-makan bersama gitu. Terus setelah itu kayak contohnya kalau misalnya perayaan seperti Imlek dan yang lain-lainnya, itu pasti mereka ikut membantu dalam mendekorasi. Seperti yang tadi Benito telah bilang, kayak setelah zaman Orde Baru itu kayak sekarang ke jalan manapun kita pasti kalau saat zaman-zaman Imlek kita melihat kayak ada ornamen-ornamen yang merah gitu, ada lampion-lampion. Kalau kita ke mall pasti kan kita lihat biasa barongsai gitu toh. Nah biasanya orang dalam barongsai itu bukan hanya orang Tionghoa loh, tapi masyarakat yang di sekitar juga yang ikut menjadi berpartisipasi gitu. Nah itu aku sangat bersyukur karena mereka bukan hanya menghargai, tapi mereka juga ikut berpartisipasi. Dan juga ada beberapa pun yang sampai mempelajari makna-maknanya loh. Kayak mereka sampai tahu, bahkan mungkin bisa saja mungkin mereka bisa lebih tahu dibanding dengan orang-orang yang
aslinya gitu loh. Seperti itu sih menurutku. Kalau menurutmu gimana, Fred? Iya sih, kalau menurutku kayak bahkan hiasan-hiasan di jalan-jalan aja pemerintah ikut menghias Iya. dalam rangka Imlek-Imlek Iya. gitu kadang. Terus kayak selain itu juga mungkin masalah tradisi juga banyak dari tradisi Tionghoa yang ikut berbaur sama tradisi Indonesia. Iya. Contohnya kayak batik sendiri kan kita seperti kita tahu sekarang ada batik Cina yang mungkin ada kayak ciri khas dari Tiongkoknya. Lalu juga kayak hal-hal terkait makanan aja. Makanan namanya lontong cap gome yang mungkin 15 hari setelah Imlek itu ternyata adalah pembauran dari budaya Cina ke budaya Indonesia. Iya. Karena di Cina sendiri ternyata nggak ada loh lontong cap gome. Oh ya? Iya. Suatu hal yang menarik ya. Iya. Mungkin kayak selain lontong cap gome juga yang saya patut sadari mie goreng ya, misal kayak mie goreng kan aslinya ternyata dari China loh, tapi ternyata bisa dimodifikasi hingga jadi makanan khas Indonesia menjadi mie goreng Jawa atau nasi goreng Jawa. Kayak punya tapi ternyata bukan dari Indonesia, tapi hanya campuran yang masuk dari kultur Tionghoa masuk Indonesia sehingga bisa jadi makanan tradisional gitu. Jadi kayak nasi goreng itu aslinya apa dari Tionghoa ya? Benar. Awal aslinya dari Tionghoa, cuma ternyata bisa dimodifikasi sedemikian rupa dengan lidahnya orang Indonesia dengan bumbu-bumbu Indonesia. Bahkan di seluruh dunia banyak ya nasi goreng sekarang macam-macam. Iya. Di Barat pun juga ya. Iya, benar. Iya. Dan juga pikirku gini, dibanding saat di Indonesia, dibanding yang di luar, menurut aku juga ya, kayak orang-orang Indonesia itu lebih erat dengan masyarakat di sekitarnya gitu. Mereka lebih menghargai seperti yang tadi kalian bilang, seperti baju mungkin atau tradisi gitu. Terus pernah kita bincangkan juga kan, seperti baju koko. Baju koko itu kalau nggak salah waktu itu dikatakan bilang baju koko itu asalnya dari Cina gitu. Tapi begitu udah mengalami percampuran kultur, akhirnya baju koko malah lebih sering dipakai sama orang-orang Indonesia. Bahkan dikira jadi ini berasal dari Arab gitu ya, dari Timur Tengah. Tapi ternyata asal mulai dari baju koko itu dari etnis Tionghoa atau dari China langsung gitu. Jadi mungkin itu cross culture yang sangat bisa terjadi, bahkan bisa dihargai oleh bangsa kita Indonesia dan dihargai dan menjadi satu value yang sangat berharga dan bisa menjadi tradisi, kembali tradisi, jadi cross culture gitu. Apalagi di Indonesia itu setahu saya kayak termasuk orang dengan etnis Tionghoa terbanyak di dunia. Oh iya? Iya. Oh, fakta yang menarik ya. Iya. Jadi selain di China, karena mungkin Indonesia juga banyak pendatangnya. Benar dan juga nomor 4 penduduk paling banyak di dunia ya. Keturunan Pasti paling Tionghoa. beragam Iya, banget. benar. Terus habis itu kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain ya, Indonesia itu kultur Tionghoanya itu sangat dihargai juga ya. Maksudnya sesama etnis Tionghoa, bahkan sesama etnis Tionghoa bahkan dengan mayoritas yang bukan Tionghoa atau dengan bercampur dengan etnis-etnis lain di Indonesia itu sangat bisa menghormati satu dengan yang lain ya. Beda dengan mungkin salah satunya di Amerika atau di Eropa yang kalau dengar berita-berita ada orang yang naik sepeda orang keturunan Tionghoa padahal warga negara Inggris nih di hampir diancam bunuh, hampir diperkosa. Itu sangat padahal sesama warga negara Inggris loh, bukan warga negara asing. Itu sangat yang harus patut kita syukuri selama di Indonesia ya. Aku bersyukur sih tinggal di Indonesia gitu dibanding negara-negara lain gitu. Karena ya itu seperti yang kamu bilang tadi, mereka itu sangat-sangat menghargai kita dan mengakui juga kita di situ. Dan selama kita berkuliah pun kayak kita itu enggak pernah mengalami yang kayak masalah rasisme atau apapun itu atau diskriminasi. Justru malah kita kayak lebih tanya, kok kayak kulturnya itu kayak menarik gitu loh. Bisa nggak lebih dijelaskan gitu maknanya seperti bagaimana gitu. Kayak malah mereka itu malah penasaran gitu bagaimana sama kultur kita. Jadi mereka itu bukan hanya menghargai tapi mereka juga ingin mempelajari seperti yang kita tahu gitu. Dan juga kalau misalnya kita pikir-pikir dibanding negara lain, setelah zaman Orde Baru di Indonesia itu Imlek itu dijadikan hari libur nasional loh. Oh iya. Dibanding sebelum Orde Baru kan nggak pernah ada. Justru yang seperti kamu bilang tadi, kalau misalnya mau merayakan harus diam-diam. Sekarang sudah menjadi hari libur nasional. Bahkan kalau misalnya di sekolah-sekolah lain, kalau nggak salah aku pernah dengar itu biasa sampai bisa 2 hari loh liburnya. Jadi kayak kan biasa Imlek itu kan panjang harinya. Dan 2 hari pertama itu sangat-sangat dihargai gitu. Kita itu merasa sangat-sangat dihargai di sini. Dan kita itu sebagai warga negara Indonesia, kita itu bersyukur banget tinggal di Indonesia gitu. Dan kita kalau misalnya dikasih pilihan pun pasti kita bakal lebih memilih di Indonesia dibanding di negara-negara lain tentu saja. Bahkan bisa dibilang kayak kita yang asalnya mungkin di Tiongkok dari daerah yang berbeda-beda mungkin nggak berhubungan masuk ke Indonesia atau pulau yang berbeda tapi kita bisa kayak dipersatukan di Indonesia gitu. Benar. Cross culture dan kita pun waktu ketemu di Indonesia kita pun saling belajar dan memahami dengan bahasa Indonesia tentunya, dengan tradisi Indonesia gitu.
Seperti itu sih. Ya, sangat menarik ya ketika kita membahas tentang budaya Tionghoa di Indonesia, di mana kita aslinya dari mungkin China bagian mana yang tidak mengerti bahasa China satu dengan yang lain, mungkin satu dengan bahasa China yang modern, satu dengan bahasa Hakka dan lain-lain. Tapi ternyata ketika kita tinggal di Indonesia, kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia yang bisa saling menyatukan, saling mengenalkan kita. Mungkin berbeda-beda budaya, berbeda-beda cara bicara, cara menghargai tradisi dan lain-lain. Tapi Indonesia tentunya yang memiliki ideologi persatuan, sangat menghargai perbedaan dan juga menjunjung tinggi persatuan, bisa mempersatukan kita dengan bahasa Indonesia, dengan kultur Indonesia. Iya benar. Jadi kesimpulannya kami bersyukur sekali kita tinggal di Indonesia walaupun kita berbeda-beda, kita memiliki cukup banyak perbedaan, tapi kita disatukan oleh satu Indonesia. Iya. Jadi terima kasih untuk menonton kita. See you. Bye-bye. Thank you.